Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sore hari ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan renungan kebaktian rumah tangga. Pertama-tama, mari kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah, Bapa di dalam Kristus, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang baru di hari ini. Sekalipun masih ada saudara-saudara kita yang harus terbaring dalam keadaan lemah dan sakit, namun kita percaya ada kasih, kuasa, dan pertolongan Tuhan yang akan terus dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita mengawali kesempatan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan saat ini dengan kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena saat ini kami diberikan kesempatan di tengah pekan ini untuk kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, tuntun dan tolonglah kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi tita dan kehendak Tuhan, sebagaimana dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami supaya apa yang kami dengar dapat kami mengerti, dapat kami hayati, lalu kemudian sambil kami menghidupinya dalam keseharian, kami juga melakukannya menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi, saat ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12, ayat yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan mulai ayat yang pertama. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca bersama pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, dan juga melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada seseorang ketika dia hendak dipilih dan dipakai untuk menjadi seorang pelayan. Apakah itu sebagai penatua atau sebagai anggota komisi, maka orang ini menolak. Alasannya sederhana, karena dia tidak punya karunia seperti orang lain. Dia tidak punya kemampuan seperti orang lain. Sehingga karena alasan tidak punya karunia atau kemampuan yang sama dengan orang lain, maka orang ini pun dengan rendah hati menolak panggilan untuk melayani. Namun ada lagi orang yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketika ia diberikan karunia, dan karunia itu menjadi kelengkapan yang dimiliki orang ini, maka tatkala orang ini melihat orang lain yang punya karunia lebih luar biasa, lebih baik dari dirinya menurut ukuran dia, ia pun tidak menunjukkan karya pelayanan yang maksimal. Ia tidak menunjukkan karya pelayanan yang seutuhnya. Dan ketika orang lain bertanya kepadanya, mengapa karya pelayanan yang diberikan tidak semaksimal yang diharapkan, tidak seutuh yang mungkin saja menjadi bagian dari diri sendiri. Dengan santai, orang ini pun berkata, seandainya saya punya karunia lebih daripada ini, saya punya karunia yang luar biasa banyak, pasti saya akan melayani bukan hanya maksimal, tapi seutuhnya dari diri saya. Saya akan pakai untuk melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dua contoh tadi ingin menggambarkan di tengah perjalanan hidup kita, bahwa seringkali ada banyak alasan yang dipakai seseorang ketika ia dipanggil untuk melayani. Ia tidak mau melayani atau belum siap melayani karena tidak punya karunia. Sementara yang lain ketika karya pelayanannya dipandang tak maksimal, dinilai tak optimal, dinilai tidak seperti yang diharapkan, maka alasannya karena talenta dan karunianya yang berbeda dengan orang lain, tidak sama dengan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, benarkah jika karena orang lain punya talenta yang begitu luar biasa atau punya karunia yang begitu luar biasa, lalu lantas kita menjadi minder untuk mengembangkan karunia yang ada pada kita? Benarkah bahwa untuk melayani itu kita mesti punya karunia yang beragam dan bermacam-macam supaya bisa melayani dengan optimal, dengan maksimal, dengan sungguh luar biasa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
mari kita belajar untuk mengingat. Tak satu pun karunia yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama kalau kita mau mengelola, mengembangkan dan mengupayakannya dengan baik. Tidak perlu nunggu banyak karunia dulu kita miliki, kita punyai, lalu dengan karunia yang banyak itu kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan luar biasa. Satu saja karunia ada pada kita, maka pergunakanlah itu dengan maksimal. Karena dari yang satu karunia itu kita percaya karya pelayanan itu bisa semakin bertambah-tambah dan berlipat-lipat. Nah, hari ini, dalam kesempatan tengah pekan ini, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang harus mengakui dan menyadari bahwa dia pasti punya kekurangan dan punya kelemahan. Dalam kekurangan dan kelemahan itu, maka tidak ada karya pelayanan yang akan sempurna. Karena sejatinya manusia itu punya keterbatasan, sejatinya setiap orang itu punya kekurangan, maka tentu saja ibu bapa dan saudara-saudara, sebagus apapun karya pelayanan yang kita buat dan kita lakukan menurut ukuran kita, itu pasti tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita. Dalam hal ini, Paulus mencoba memberikan sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus yang luar biasa dengan karunia, yang luar biasa dengan kelengkapan yang Tuhan percayakan, mereka ditegur. Karena pelayanan yang dilakukan dan diwujudkan oleh jemaat Korintus itu tidak seperti yang diharapkan. Mereka kurang mengolah, kurang mengelola dan mengembangkan karya-karya karunia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena itu Paulus menasihatkan mereka dengan mengambil contoh dirinya sendiri yang diungkapkan melalui bagian yang kita baca saat ini, bahwa Paulus pun dulu bukan siapa-siapa. Dia orang yang lemah, dia orang yang tidak berdaya, dia orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi oleh karena ketidakmampuannya itu Tuhan memperlengkapi dirinya, sehingga dirinya dapat melayani. Namun hal itu tidak membuat Paulus menjadi sombong. Hal itu tidak membuat Paulus menjadi bermegah diri, sekalipun dikatakan oleh dirinya dia dapat bermegah dengan semua itu. Dia dapat menjadi sombong dengan semua itu. Dia dapat menjadi membanggakan diri dengan semuanya itu. Tetapi Paulus katakan, itu tidak dia lakukan. Karena tujuan utama dari pelayanannya, tujuan utama dari karunia dan penyataan Allah yang dialami, serta penglihatan yang dirasakannya sebagai bentuk pengalaman iman dalam hidupnya, itu bukan untuk dirinya sendiri. Itu bukan untuk kemampuan dan kemegahannya. Tetapi semua itu ia harus gunakan, bahkan Paulus sendiri sadari, adalah harus dipakai dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Begitu juga saudara-saudara di Korintus. Ketika Tuhan mengaruniakan mereka banyak karunia, melebihi jemaat-jemaat yang lain, maka tentu saja karunia itu harus dipergunakan bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi harus dipergunakan dalam rangka memuliakan Allah dan melayani sesama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita bersama. Sudah sejauh manakah karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita pakai dan kita kelola dengan baik? Kita pakai dan kita pergunakan untuk melayani Tuhan melalui kehadiran sesama kita. Jangan kita berharap kita ingin dilengkapi karunia yang banyak dulu, baru kita mau melayani. Hati-hati, jika itu yang kita inginkan,
Bisa jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang sombong karena punya banyak karunia sementara orang lain tidak. Dan bisa jadi ketika kita dilengkapi dengan banyak karunia, bukan Allah yang kita puji dan bukan Allah yang kita layani, tetapi kita yang berharap mendapatkan pujian, kita yang berharap mendapatkan apresiasi, kita yang berharap mendapatkan kehormatan dan dihormati oleh sesama kita. Kesempatan ini Paulus mengingatkan kita agar karunia yang ada pada kita tidak dimuarakan atau ditujukan dalam rangka mencari kepuasan diri sendiri. Tidak dipakai juga dalam rangka memuliakan diri sendiri dan mencari kehebatan di hadapan orang lain. Tapi justru dengan karunia yang ada pada kita, Paulus mau mengajak kepada kita, layani Tuhan, muliakan Tuhan, agungkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Karenanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari Paulus. Sekalipun dia punya banyak karunia, ia tidak bermegah, tetapi dia tetap merasa diri lemah. Dan dalam kelemahan itulah justru ia dapat mengandalkan kuasa Tuhan. Ketika dalam kelemahan ia mengandalkan kuasa Tuhan, maka dia sadar betul tidak ada kesempurnaan dalam dirinya. Tidak ada kehebatan dalam dirinya. Tidak ada yang pantas dimegahkan dan disombongkan dari dirinya. Ia bisa oleh karena Tuhan yang memampukan. Dan karena itu dia mengakui dalam kelemahan dan ketidakberdayaannya dia butuh Tuhan. Dia butuh campur tangan Allah. Sehingga dengan campur tangan Allah dalam perjalanan hidupnya, Paulus merasakan betul bahwa dalam kelemahan itu kuasa Allah betul-betul sempurna. Karena Allah bekerja dengan dia di tengah kelemahan yang ada. Begitupun juga dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Namun jangan jadikan kelemahan dan keterbatasan itu untuk menolak panggilan Tuhan melayani sesama. Dan jika hidup kita diperlengkapi Tuhan dengan beragam karunia, maka jangan juga karunia-karunia itu membuat kita merendahkan orang lain. Membuat kita menjadi sombong dan menganggap orang lain tak ada apa-apanya. Tak perlu kita lakukan hal itu. Karena semua hanya pemberian dan hanya titipan Tuhan. Yang itu berarti setiap pemberian, setiap titipan dari Tuhan perlu dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kedua bagi kita, sudahkah kita mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan berikan itu dengan baik? Sudahkah kita mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan percayakan itu dengan sungguh-sungguh? Agar dengan demikian, karunia yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita itu tidak sia-sia. Pertanyaan reflektif ini patut menjadi bagian yang kita hayati dalam hidup kita, untuk kemudian memotivasi dan mendorong kita lebih baik dalam menjawab setiap panggilan yang Tuhan percayakan. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu, turut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kelemahan kami, sesungguhnya kami membutuhkan kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga karya pelayanan kami menjadi sempurna. Ajar kami untuk mempergunakan dan mempertanggungjawabkan setiap karunia yang Tuhan berikan dengan baik. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang tengah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Jane Estinah Noya. Kami berdoa bagi Ibu Syanomike Ngarbingan Lenunduan. Kami berdoa bagi saudara kami Bagus Oktavio Kurniawan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit. Pak Anton Sarira dan keluarga, saudara kami
Immanuel Teguh Januswa, dan juga banyak yang lain yang membutuhkan dukungan, doa, dan perhatian dari sesama. Kami berdoa bagi mereka semua, Tuhan, berkatilah upaya-upaya yang dilakukan agar mereka dapat pulih. Pun juga mereka yang terus berupaya memulihkan kondisi kesehatannya pasca perawatan yang dijalani. Kami berdoa bagi Ibu Endang atau Ibu Tandi, bagi Ibu Enda Mustamu, bagi Bapak Jeffrey Likumahua, Bapak Adri Bernatengker, anak kami Febriani Putri Pratama Torin, anak kami Rizky Mual Hanguluan Sianturi, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Berkatilah mereka, Tuhan, supaya mereka juga dapat sehat seperti semula. Pun juga di tengah berbagai pergumulan dan tantangan yang kami alami sebagai bagian dari bangsa dan negeri ini, sebagai bagian dari penduduk dunia, oleh karena pandemi yang semakin masif, maka ya Tuhan, mampukan kami untuk taat pada ketentuan yang ada, untuk takut kepada Tuhan, dan menjalankan hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Berkati upaya-upaya yang dilakukan para pemimpin kami, supaya berbuah baik dan berbuah indah dalam kehidupan kami. Ketika kami juga harus terus beribadah dari rumah kami masing-masing, oleh karena PPKM Mikro yang ditetapkan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, kami mau ya Tuhan, semua itu kami lakukan dan kami jalankan seturut kehendak Tuhan. Karenanya, pada kesempatan saat ini, kami juga mendukung setiap apa yang dilakukan pemerintah. Ya Allah yang maha baik, kami mohon berkatilah kami, lindungilah kami dengan kuasa dan pertolongan-Mu. Mengakhiri doa dan permohonan kami saat ini, maka bersama-sama kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, demikian renungan kebaktian rumah tangga pada hari ini. Mari kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita, surut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.